Minggu lalu, Elon Musk bikin heboh. Dia nge-tweet yang membuat Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan beberapa tokoh dunia turun tangan. Elon menulis sejumlah tweet yang isinya cenderung mendukung Rusia. Banyak orang marah dan menganggapnya sebagai antek Putin yang berusaha melemahkan perjuangan rakyat Ukraina. Pecatur terkenal Garry Kasparov menganggapnya pengkhianat dan bodoh. Benarkah Elon Musk kini mendukung Rusia? Mengapa dia mengusulkan rancangan perdamaian yang merugikan Ukraina? Dan apakah usulannya itu masuk akal? Mari kita bahas masalah ini. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of Ketika perang Ukraina pecah, Elon Musk adalah salah satu tokoh dunia yang mengecam invasi Rusia. Secara terbuka, dia mendukung Ukraina. Tak cuma bicara, Elon juga menunjukkan simpatinya dengan mengirimkan perangkat penerima Starlink ke Ukraina. Starlink adalah satelit internet milik Elon Musk. Saat itu, akibat serangan Rusia, banyak fasilitas Ukraina yang hancur, termasuk akses internet. Sebagian besar netizen bersorak gembira menyambut inisiatif baik Elon Musk. Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov, mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Sejak saat itu, Elon Musk dipandang sebagai pendukung Ukraina, apalagi dalam beberapa tweetnya, dia menantang Vladimir Putin untuk berkelahi. Meskipun hanya bercanda, Elon ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia anti Putin dan tidak suka dengan invasinya ke Ukraina. Tapi serial tweetnya tentang rancangan damai itu membuat banyak orang kecewa. Jangan-jangan Elon sudah membelot menjadi pendukung Rusia. 4 klausul yang dia usulkan dinilai lebih menguntungkan Rusia ketimbang Ukraina. Apa yang dia sebut sebagai peace plan atau rancangan damai tak lebih dari sekadar kampanye pro-Rusia. Bagi Anda yang tidak mengikuti tweet Elon Musk, saya akan menjelaskannya. Intinya ada 4 poin yang diajukan Elon Musk sebagai prasyarat perdamaian Rusia dan Ukraina. Pertama, dia mengusulkan agar dilakukan referendum ulang di wilayah-wilayah yang sudah jatuh ke tangan Rusia. Referendum ini harus diawasi oleh PBB. Jika rakyat di wilayah itu memilih bertahan menjadi bagian Ukraina, Rusia harus hengkang atau angkat kaki. Sebaliknya, jika mereka memilih bergabung dengan Rusia, Ukraina harus mengikhlaskannya. Yang kedua, Crimea milik Rusia, bukan milik Ukraina. Menurut Elon, Rusia sudah memilikinya sejak tahun 1783. Apa yang dilakukan Presiden Nikita Khrushchev dengan memberi provinsi itu kepada Ukraina pada tahun 1954 adalah sebuah kesalahan. Nah, yang ketiga, pasokan air di Crimea harus dijamin kelancarannya. Poin ini terkait dengan dampak perang yang membuat Crimea kesulitan air. Sedangkan yang keempat, Ukraina harus tetap netral. Niatnya untuk bergabung dengan NATO harus diurungkan. Yang menarik, di bawah klausul itu, Elon mengajukan pertanyaan kepada followersnya. Apakah mereka setuju dengan usulannya? Sekitar 60% followers Elon Musk menjawab tidak setuju, dan sisanya 40% setuju. Kita bisa melihat dengan jelas, rancangan perdamaian yang diajukan Elon Musk itu cenderung lebih menguntungkan Rusia ketimbang Ukraina. Bahkan jika klausul pertama, yakni referendum, berpihak pada Ukraina, belum tentu Rusia mau menyerahkannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Elon Musk menawarkan opsi damai yang tampak berat sebelah itu? Apakah diam-diam dia berbelot menjadi pendukung Rusia? Jawabannya sebetulnya ada dalam beberapa tweet dia yang lain. Elon membayangkan skenario buruk perang Ukraina.
Dia tak melihat titik cerah, bahkan ada kemungkinan eskalasi konflik menjadi perang nuklir. Apalagi belakangan Presiden Putin mengulang-ulang ancamannya, dia akan menggunakan senjata nuklir jika keadaan memaksanya. Alasan lain adalah soal perimbangan kekuatan antara Rusia dan Ukraina. Menurut Elon, perang ini tak berimbang. Jika Ukraina terus ngotot melawan Rusia, bukan kemenangan yang akan mereka raih, tapi jumlah korban yang bakal terus meningkat. Elon Musk mencoba berpikir rasional. Jika perang total terjadi, Ukraina pasti kalah. Karena jumlah populasi Rusia 3 kali lebih banyak. Belum lagi kekuatan senjata mereka. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat Ukraina. Anda bisa lihat sendiri mengapa banyak orang marah pada Elon Musk. Meski mungkin bertujuan baik, usulan dan penjelasannya sangat provokatif. Membuat apa yang sedang diperjuangkan warga Ukraina tampak sia-sia. Bagi Ukraina dan para pendukungnya, apa yang dilakukan Elon Musk tak lebih dari propaganda Kremlin. Tak ada jaminan bahwa Rusia mau mematuhi klausul perdamaian yang ditawarkan Elon itu. Klausul pertama misalnya, apa jaminan bahwa Rusia mau menarik diri dari wilayah yang sudah dikuasainya? PBB bukanlah lembaga yang ditakuti Presiden Putin. Jika Putin menghormati badan dunia itu, dia tak akan menyerang Ukraina sejak awal. Mengusulkan agar Ukraina bersikap netral jelas-jelas bertentangan dengan kredo kebebasan yang selalu disuarakan Elon Musk sendiri. Memilih bergabung ke Uni Eropa atau menjadi anggota NATO adalah hak rakyat Ukraina. Mengapa Elon harus melarangnya? Elon Musk juga dianggap tidak konsisten. Pada satu sisi, dia meminta agar rakyat Ukraina dibebaskan memilih antara menjadi bagian dari Ukraina atau menjadi bagian dari Rusia. Tapi pada sisi lain, begitu pilihannya diperluas antara memilih Rusia atau Barat, Elon melarangnya. Yang lebih parah, CEO Tesla itu tampaknya kurang update dengan perkembangan perang di Ukraina. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan Ukraina berhasil memukul mundur pasukan Rusia dan mampu merebut wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia. Jangan heran kalau beberapa orang mencibirnya sebagai selebriti yang hanya mencari sensasi. Lalu apa tanggapan Presiden Ukraina terhadap tweet Elon Musk itu? Menurut saya cukup brilian. Presiden Zelensky bersikap cukup tenang. Dia tidak marah atau gusar. Survei Elon Musk dibalas dengan survei lagi. Dia mengajukan pertanyaan ini kepada pengikutnya di Twitter. Which Elon Musk do you like more? Elon Musk yang mana yang Anda lebih sukai? Yang mendukung Ukraina atau yang mendukung Rusia? Sekitar 78% orang menjawab lebih menyukai Elon Musk yang mendukung Ukraina. Hanya 22% yang menyukainya mendukung Rusia. Nah, Anda sendiri suka pada Elon Musk yang mana? Yang mendukung Rusia atau yang mendukung Ukraina? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the Middle warships. East. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens